Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Gustiayu dengan NIM 2230032, Prodi Akuntansi STI AKBP Padang. Mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Baiklah, saya di sini akan membacakan artikel saya yang berjudul Financial Factor Influencing Environmental, Social, and Governance Rating of Public Listed Companies in Bursa Malaysia. Faktor keuangan yang mempengaruhi penilaian lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan terdaftar di publik di Bursa Malaysia. Pembahasan teori. Beberapa teori relevan yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Yang pertama ada stakeholder teori, menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. 2. Legitimation teori. Perusahaan berusaha menyesuaikan aktivitasnya agar sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku agar mendapatkan legitimasi sosial. Yang ketiga, agensi teori. Dalam konteks ESG, teori ini menyoroti potensi konflik antara manajemen, agen, dan pemegang saham terkait pengambilan keputusan yang melibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang keempat, signal teori. Perusahaan dengan kinerja ESG tinggi memberi sinyal positif kepada investor bahwa mereka memiliki tata kelola yang baik dan risiko non-finansial yang lebih rendah. Yang kedua, kasus yang dibahas di mana Simi Darby Plantation Berhad and Top Glove Corporation Berhad adalah contoh perusahaan publik di Bursa Malaysia yang pernah mendapat sorotan terkait ESG. Yang pertama, Simi Darby mendapat perhatian karena inisiatif keberlanjutan dan program lingkungan mereka yang berdampak positif pada ESG ranting mereka. Yang kedua, Top Glove pada 2020 sampai 2021 sempat mengalami penurunan ESG ranting akibat isu hak asasi pekerjaan migran, meskipun secara finansial mencatatkan keuntungan tinggi saat pandemi. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Malaysia dan memiliki penelitian ESG yang dipublikasikan, khususnya yang terdaftar dalam FTSE 4 Good Bursa Malaysia Index atau ini adalah indeks ESG resmi digunakan oleh Bursa Malaysia untuk mengukur keberlanjutan perusahaan publik. Sampel periode 2018 sampai 2022. Metode purpose sampling dan kriteria. Perusahaan dan keuangan memiliki laporan ESG dan laporan keuangan lengkap terdaftar dalam indeks FTSE 4 Good. Selama periode penelitian, estimasi jumlah sampel 60-80% perusahaan. Teknik analisis data. Jenis data. Data sekunder atau kuantitatif diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan ESG rating dari Bursa Malaysia atau definitif atau sustainability. Yang B, variabel penelitian. Variabel dependent ESG rating. Total ESG score atau subject score-nya environmental, social, governance. Variabel independent, faktor keuangan, profitabilitas, return on asset atau ROE atau return on equity itu ROE. Yang kedua, leverage debt to equity ratio. Likuiditas current ratio. Ukuran perusahaan, total aset, log natural, kinerja pasar, Tobin price to book ratio. Yang C, metode analisis, panel regression analysis atau data panel. Fission effects model EFM atau random effect model RM dipilih berdasarkan Hausman test. Uji asumsi klasik. Multikoliniaritas, heteroskodinisitas, autokorelasi, software, stata atau EFUS atau SPS. Hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penilaian environmental, sosial, dan governance atau ESG perusahaan publik di Bursa Malaysia. Secara khusus, variabel profitabilitas yang diukur dengan return on asset ROA ditemukan memiliki hubungan positif signifikan terhadap skor ESG. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan yang lebih mengutamakan cenderung memiliki kapasitas lebih besar untuk menjalankan program keberlanjutan dan tanggung jawab sosial karena mereka memiliki sumber daya yang memadai. Selain itu, variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ESG. Sebaliknya, leverage yang diukur dengan debt to equity
Rasio menunjukkan hubungan negatif signifikan terhadap SG. Perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas keuangan, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan SG. Sementara itu, variabel likuiditas menunjukkan hubungan positif namun tidak signifikan yang mengindikasikan bahwa kemampuan jangka pendek perusahaan untuk memenuhi kewajiban belum tentu berdampak langsung pada kinerja ESG mereka. Baiklah, itu artikel yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.